Hi guys, Lausche and Kristen. Welcome back to Halo. my podcast. Ya, kayaknya baru kemarin deh ya. Iya, barulah. Kayaknya baru kemarin deh ini. Lausche juga baru minggu lalu. Kristen nih pemenang lombanya banyak banget. Iya dong. To be the number one. Wih siap. Senang lihat kalian di masa COVID ini berkarya bagi bangsa dan negara itu lebih lagi. Wih, keren-keren tepuk tangan. Itu makanya teman-teman harus melihat video saya tentang nasionalisme. Malam ini kita mau ngomong apa nih, Felix? Kristen? Banyak sih topik-topik yang menarik. Dan Saya kurang tahu lah, soalnya saya baru diundang. Baru diundang ya, baru diundang. Bisa lah tamu profesional langsung adaptasi sama topik, bisa lah. Oke, malam ini kita santai-santai ya. Dan aku mau mulai dulu sama ya terserah siapapun itu. Mungkin mulai dulu dimana kali ini aku mau ngangkat topik tentang sejarah kali ya, sejarah Cina atau informasi tentang negara Cina itu gimana sampai akhirnya bisa jadi kayak sekarang. Nah, mungkin kalau dari saya itu ada satu topik. Ini mungkin pas kalian SMA saya juga nggak pernah bahas ini ya. Believe it or not, Hanzi itu dulu ada 7 loh. Wih. Belajar satu aja nggak kuat, guys. Ada 7, Yoshike Hanzi. Nah, jadi ceritanya itu dulu pada zaman ini sebenarnya saya udah siapin contekan ya, jadi sambil baca ya. Oke. Jadi kebetulan ini topik yang saya lumayan suka. Jadi saya udah prepare, nggak tahu kapan waktunya keluar gini ya. Ada kesempatan ya kita keluarin. Jadi zaman sebelum dinasti Qin itu dinasti yang pertama kali dia unifikasi China. Ya simpelnya itu utara dan selatan. Namun yang terjadi itu 7 negara yang diunifikasi sama dia. Jadi waktu itu kira-kira di periode 476 sampai 221 Masehi, yang zaman itu di dinasti Zhou. Ada 7 negara. Nah, ini saya pertama kali belajar ini pas SMP. Jadi ada Qi, Chu, Yan, Qing. Nah, Qing ini nih yang orang bilang terjadi takenya ya. Han, Cao, Wei. Nah, Han ini cikal bakal nenek moyang orang Korea. Oke. Lalu setelah diunifikasi ada beberapa standarisasi yang dilakukan sama Qin. Bayangkan, negaranya ada 7 ya. Bahasanya beda, tulisannya beda. Lalu paling penting bahasa sama huruf di standarisasi. Nah, itu di event ini di Mandarin namanya dikenal Su Hong Wen, Su-nya buku, Hong bersama, Wen literasi ya, literatur. Lalu mata uangnya, berat dan ukuran, lalu kendaraan dengan jalurnya, karena mungkin waktu itu ada yang jalurnya di kiri, ada yang di kanan gitu. Terus rodanya juga berbeda-beda. Ya jadi satu. Nah, standarisasi ini khususnya si Su Hongwen ini ya, dia akan jadi memang jadi bagian penting dalam penggunaan huruf Asia Timur, Hanzi gitu ya, gitu ya. Z-nya itu ya di Tiongkok, di Jepang, di Korea, bahkan di Vietnam yang pernah kita bahas di podcast lalu ya. Nah, akhirnya di tahun 52 itu ada revolusi lagi. Hanzi yang dari 7 jadi 1 disimplify dan masih ada tradisional. Nah, penggunaan simplify itu dimulai dari China, dan basically sekarang kita di berbagai dunia belajar Mandarin itu menggunakan simplify. Namun Taiwan mereka masih menggunakan yang tradisional. Ya kira-kira begitu sih yang bisa saya sharing malam ini.
Oh, berarti itu secara kesimpulan itu asal-usul Hanzi dan asal-usul tradisional sama simplified Iya. Mandarin dong ya. Nah, lalu kalau kita bilang dari dinasti Qin ya, kita bahas sedikit dari Qin. Habis itu banyak zaman. Nah, yang paling terkenal itu Sui. Tatapan terbesarnya itu adalah dia bikin kanal. Dia bangun saluran air terus sudah itu Tang, Song, Yuan, Ming, Qing. Tang itu di mana China dikenal luas. Maka itu kalau misalnya kita ada bilang Tang Renjie, loh kok Tang Renjie? Itu Tangnya kan dinasti Tang itu. Karena zaman Tang itu sangat powernya China itu di mana-mana sehingga orang mengenalnya Tangren gitu. Lalu Song itu zaman di mana literasi juga naik ya, Tang Song gitu. Kalau Yuan itu lebih ke arah vokal. Yuan itu sebenarnya bermula dari saat di mana China Mongol. Lalu dinasti Ming. Ceritanya. Nah itu ya, Kristen juga pasti tahu cerita itu. Ini bisa ditambahin nih kalau Kers, lo tahu Kers. Ayo lo gimana? Iya, Kristen bisa tambahin ini. Biar kalian juga sharing gitu. Iya. Kalau dinasti, saya lebih tertarik sama dinasti Yuan ya, soalnya waktu itu zamannya Mongolia. Mongolia terkenal sebagai yang kalau kita adalah terkenal sebagai warrior yang cukup unik. Dari dinasti Tang, jadi Silk Road itu yang kita bilang Suchou Zelu, Jalan Sutra. Nah iya, itu aku pernah belajar juga tuh. Yang Jalan Sutra ini yang lumayan tertarik untuk di China yang sekarang adalah ketika pemerintah Chongqing menyatakan suatu plan yang bernama One Belt and Road Initiative. Ya, kita ilu. Plannya ini bukan hanya dari darat tetapi juga dari laut. Misalnya seperti pembangunan pelabuhan baru di Sri Lanka, itu salah satunya. Terus misalnya pembuatan rel kereta ke Moskow, Rusia, because the past determines our future. Yes. Oke, I think before Kristen continue ya, kita masih ada dua dinasti yang belum kita bahas secara singkat ya. Lalu dinasti Ming, setelah itu dinasti Qing. Nah, dinasti Qing ini Qing one. Revolusi terjadi. I like this story. Oleh Tian, yes. Xinhai Gaming. 1911 Revolusi Xinhai dan akhirnya lahirlah Republik Rakyat China RRC sampai hari ini. Oke, mungkin nanti sejarah yang lain kita bahas. Oke, mungkin Kristen bisa melanjutkan di dinasti Yuan atau topik yang lain, Kristen, silakan. Tapi seingat saya waktu dulu Lause pernah mengajarkan saya dinasti terakhir China yaitu Qing. Itu kan orang Manchuria kan? Yes, Manchuria. Oh, yang sama yang bernama suku Jurchen kan? Ya, Jurchen. Jadi kalau Jurchen itu Jurchen Mandarinnya itu Ni-chen. Nah, Manchuria sendiri itu area mereka dinamakan Manchou. Kalau kita kilas balik lagi ke yang tadi periode Chanko itu luar biasa sampai ada 7 negara loh. Bayangin 7. Kalau kita waktu belajar di zaman itu jadi seorang budayawan, mungkin cuma bisa terkenal di 1 atau 2 negara karena bahasanya ada 7 gitu. Itu bayangin seperti kamu itu bukan di China. Karena China-nya bukan satu, ada 7, jadi Chinas gitu. Tapi seingat saya waktu dulu China itu hingga direkognisasi sampai seluruh dunia karena misalnya produksi besinya itu udah lumayan, Pak. Itu dibuktikan pada saat Marco Polo travel dari Italia, dari Venice lebih tepatnya ke tempat Kublai Khan saat itu. Tetapi yang uniknya ini
barang dari China ketika balik ke Italia itu menjadi satu barang yang baru. Misalnya kalau kita lihat kalau di China itu ada yang namanya mie kan biasa kan. Nah, mie itu dibawa ke Italia dinamain menjadi suatu yang baru menambah spaghetti. Contohnya itu. Itu actually kita melihat ada yang namanya cultural exchange. Salah satu cultural exchange itu terbentuk juga dari daerah yang tadi gue udah ngomong, yang namanya Silk Road itu. Sebelum lebih lanjut, aku mau coba mundurin, aku mau nanya ke Laosia atau Kirsten nih. Perkembangan Cina sampai sekarang dari dinasti-dinasti yang tadi udah diceritain, ada nggak sih kaitannya sama Mao Zedong dan Deng Xiaoping? Itu ada keterkaitannya di sini? Ada keterkaitannya. Soalnya, nah, gimana China suatu empire, kita melihat bahwa hampir rakyat China itu sendiri hidup dari dunia agrarian, bertanam di zaman Deng Xiaoping, free market. Pertama ada Sun Yat-sen dulu. Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, baru Mao Zedong. Mantap nih. Sejarahnya Ipaifer ini, 100 Ipaifer. Oke, berkaitan dengan yang Kirsten bilang tadi, mungkin aku langsung lempar ke Laosia lagi. Selaku guru Mandarin dan yang mengerti Mandarin juga, tanggapan Laosia atau ada yang mau ditambahin nggak dari yang Kirsten bilang tadi? Oke, mungkin saya menambahkan sejarahnya ya, secara garis besar itu setelah dinasti Qing itu Mingguo itu Republic of China yang waktu itu diinisiasi oleh Sun Yat-sen dan rekan-rekan. Setelah itu adalah revolusi lagi yang dipimpin Mao Zedong, dan akhirnya itu jadi People Republic of China yang kita kenal dengan RRT sekarang ya. Nah, kalau kita bilang zaman modern ini memang revolusinya itu dimulai dari era Deng Xiaoping. Mereka menerapkan sistem ekonomi yang akhirnya juga banyak pabrik gitu ya, banyak pabrik dengan cost-nya yang lebih rendah dan work effort-nya itu juga sangat luar biasa, sehingga banyak industri baru muncul dan mereka juga sangat mencintai produk negara sendiri. Contohnya kalau kita lihat, saya pertama kali ke China itu tahun 2000. Di sana banyak ya barang-barang mereka itu ya mereka produksi sendiri. TV punya sendiri, kipas angin punya sendiri. Jadi kondisi di China itu produksi dalam negerinya banyak, karena mereka juga tahu di mana kalau menggunakan barang negeri sendiri, selain nasionalis, tidak perlu terlalu banyak devisa pergi ke luar negeri. Maka itu mereka research and development-nya itu sangat luar biasa, sehingga produksinya pun bisa massal dan bisa diekspor ke luar negeri dan masukan bertambah sampai yang kita lihat dalam era telekomunikasi ini ya, itu adalah grup Pupukau. Grup Pupukau ini adalah parent company dari Oppo, Xiaomi, OnePlus. Bisa kalian cek di Wikipedia, parent company-nya adalah Pupukau. Mungkin kalau dulu kita nonton Liga Spanyol, klub yang bajunya kuning di sponsor baju mereka adalah Pupukau. BBK kalau misalnya dia punya short form. Nah, mereka itu banyak produksi dan pada zaman telekomunikasi ini mereka ya sangat populer gitu. Nah, kalau kita bilang salah satu bagaimana developnya banyak itu adalah bagaimana supaya data mereka diproteksi. Jadi bandwidth-nya itu tidak perlu keluar terlalu jauh. Nah, saya rasa itu salah satu alasan kenapa di China itu mereka lebih memilih search engine, lalu fasilitas
internet itu ya yang made in China, which is Baidu. Kalau kita pakai Google Map ya contoh ya seperti yang tahun lalu. Begitu sampai di China tidak bisa pakai Google, Gmail, Google Map, semua tidak bisa. Harus pakai Baidu Mail. Baidu tidak ada mailnya kalau nggak salah. Baidu ada Maps, Baidu Maps. Nah, waktu itu karena saya sudah pernah tanding di sana dan sudah paham ya. Kami juga tidak menggunakan VPN karena tidak disarankan. Jadi di Indonesia itu kita udah siapkan alternatif lain, Microsoft Email. Lalu buat translation kita pakai Microsoft Translation. Nah, jadi kalau kita bilang untuk belajar ini kita di Indonesia ini sangat luar biasa. Kita bisa akses Baidu, Google, Microsoft. Nah, kalau dari sudut pandang saya, ya kita saling melengkapi ya, kemajuan China sekarang ini karena satu kata, kerjasama. Which is ini yang dilakukan juga di Indonesia. Ya, presiden kita Pak Jokowi kerja. Ya, salah satu kunci untuk sukses ya kerja keras. Kalau dari aku sih menarik yang melihat perkembangan Cina ini dari dinasti-dinasti yang udah diceritain sama Kristen, diceritain sama Laosu sampai zaman-zaman udah selesainya dinasti, ada Deng Xiaoping, ada Mao Zedong, dan sampai ke perkembangan sampai teknologi, dan dia bisa menciptakan browser sendiri, bisa menciptakan search engine sendiri. Itu perkembangan yang sangat wow sih menurut aku. Nah, tapi mungkin aku lebih ke apa sih yang bisa kita ambil atau kita bisa terapin gitu menurut Laosu sama Person? Nah, mungkin saya mau dulu kerjasama. Nah, kalau kita bilang Indonesia ini kan negara maritim. Nah, kita itu negeri 1000 pulau. Jika kalian melihat belakangan ini ya pemerintah Indonesia sedang menambahkan infrastruktur dengan baik. Zaman itu pada tahun 90 pertengahan, China itu yang paling penting mereka adalah bikin infrastruktur. Ya. Jalan. Jika jalan kami bagus, jalan kami besar, nanti di kemudian hari transportasi akan lebih bagus. Contoh misalnya dari Yunnan ya, dari gunung ada buah-buahan. Dulu misalnya karena tidak ada jalan yang baik, dijual ke kota, harganya anggaplah ya 50 kuai, 50 kuai, 50 yuan ya, 50 kuai. Lalu sekarang karena dia sudah jalan ini bagus, dia bisa nih pick up, bukan lagi orang dengan tenaga manual dengan diangkat begini, bisa cutting cost. Nah, orang-orang itu bisa menikmati mungkin 1 kilogram itu bukan lagi 50, melainkan 20. Nah, selisih ini bisa menjadikan profit. Dan kalau misalnya mau dipasarkan kota lain, mereka bisa cuan lebih banyak. Kalau dulu mereka 50, mereka mau jual ke kota lain, berapa gitu yang mereka ambil profit. Infrastruktur sama jalan lah, menggunakan kendaraan umum. Iya. Sehingga lebih gampang, selain teratur, lebih murah. Nah, tentunya kalau kita lihat kenapa lebih banyak orang itu lebih percaya diri ya naik kendaraan umum adalah keselamatannya. Saya nambahkan sedikit. Oh ya, siap, boleh. Negara itu tidak berubah dalam satu malam. Ya benar. Apapun kondisinya, kita harus support pemerintah kita. Siapapun yang ada di pemimpin, tetap support. Have faith in your country. Gimana ya, aku menyimpulkan dari ini bagus banget, menarik banget pembicaranya karena kita membahas dari berbagai aspek, bener-bener banyak banget aspek ekonomi, dari segi pembangunan infrastruktur sampai ke
aspek sejarah tadi yang udah kita singgung di part sebelumnya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Kirsten dan Larsha untuk udah hadir di podcast. Nah, untuk semua yang menyaksikan ini, semoga ini bisa menjadi bermanfaat, bisa memberikan informasi, bisa memberikan pandangan, dan podcast ini bisa membawa dampak positif dan berkat buat kita semua. Oke, thank you for the participation untuk Larsha. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Ivan Eslau. Ivan Eslau ya. Nanti aku taruh di bawah kalau Onurun Yogi Kachi. Siap. Bye.